Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang berbahagia, yang hebat, selamat datang. Pada siang hari ini kita akan membahas bersama, kita akan sharing bersama dengan tema pemanfaatan learning tools dalam menunjang pembelajaran yang bermakna. Ibu dan Bapak, pada saat ini kita menghadapi pembelajaran daring di masa pandemi, artinya kita harus tetap menampilkan sentuhan pada anak-anak pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang bermakna. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan tentang learning tools apa yang akan kita optimalkan pada pembelajaran, Ibu dan Bapak, saya akan share screen. Mohon izin, saya akan share screen kepada Ibu dan Bapak semuanya tentang respon. Saya mengharapkan respon dari Ibu dan Bapak yang ditampilkan ya, yang ditampilkan dalam Mentimeter sebagai berikut. Mohon ditunggu. Baiklah Ibu dan Bapak semuanya, apakah screen saya sudah terlihat? Ya baik, terima kasih. Ibu dan Bapak yang berbahagia, ini adalah topik yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu optimalisasi learning tools Jamboard dalam menunjang pembelajaran daring yang bermakna. Pentingkah? Ya, Bapak Ibu mohon untuk memberikan respon ya. Mohon memberikan respon berupa tanggapan atau komentar tentang topik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Bapak Ibu tolong untuk mengakses www.menti.com, kemudian Bapak Ibu bisa menginsertkan kode yang di sini akan saya kirimkan ke kolom chat Bapak dan Ibu. Ini adalah kode yang bisa Bapak Ibu akses, yaitu masukkan insert kodenya 79712421, atau Bapak Ibu dapat mengakses di kolom link ini yang saya kirimkan di chat meeting kita, Bapak dan Ibu. Ya, Bapak Ibu silakan untuk mengakses. Berikan tanggapan Bapak Ibu tentang topik yang akan kita bahas siang hari ini, yaitu optimalisasi learning tools Jamboard dalam menunjang pembelajaran daring yang bermakna. Pentingkah? Begitu. Silahkan memberikan tanggapan Bapak dan Ibu. Saya beri waktu 2 menit dari sekarang. Sekali lagi Bapak Ibu silakan masukkan kodenya, ada di 7971 kemudian 2421. Silakan Bapak Ibu menuliskan respon di sana tentang optimalisasi learning tools Jamboard dalam menunjang pembelajaran daring yang bermakna itu pentingkah begitu. Baik Bapak Ibu, coba akan kita lihat adakah respon yang sudah masuk dari Ibu dan Bapak semuanya. Ya, kita lihat. Luar biasa, ini sudah ada yang memberikan respon sangat penting Pak, begitu ya. Jadi respon pertama ini sangat penting Pak, karena belajarnya biar siswa tidak bosan dan jenuh. Iya, ini luar biasa. Terima kasih Ibu atau Bapak yang memberikan respon ini. Nah, Bapak dan Ibu akan kita mulai, kita akan belajar bersama bagaimana kita meng-create Jamboard menjadi penunjang pembelajaran kita, pembelajaran daring kita yang bermakna dan bisa memberikan atau bisa mengakomodir siswa kita dalam belajar. Siswa kita dapat memberikan tanggapan berupa tulisan atau juga nanti disampaikan secara lisan. Ya, Bapak dan Ibu, saya akan mencoba share screen. Di tab yang baru, kita akan coba belajar tentang
optimalisasi Jamboard dalam penunjang pembelajaran ini. Ya, Ibu dan Bapak sudah bisa melihat share screen saya. Ibu dan Bapak yang berbahagia, yang pertama adalah pastikan, jadi ini adalah langkah-langkah bagaimana kita meng-create Jamboard nanti untuk penunjang pembelajaran kita. Yang pertama adalah pastikan Ibu dan Bapak sudah membuka akun emailnya. Jadi seperti saya, ini yang pertama adalah email saya sudah terbuka. Jadi saya sudah login di halaman Google di tab yang kedua ini sudah terbuka email saya. Kemudian kalau email kita sudah terbuka pasti akan ada di sini poin menu tentang Google Apps. Jadi Google Apps di sini ada beragam menu nanti yang bisa kita pilih. Bapak Ibu yang belum login emailnya pastikan sudah login terlebih dahulu. Kemudian Ibu dan Bapak, kita akan mencoba mencari Jamboard letaknya di mana. Ibu dan Bapak, ini adalah fasilitas dari Google. Ibu dan Bapak bisa di sini ada beberapa menu yang bisa Bapak Ibu optimalkan dalam menunjang pembelajaran. Ada Classroom, kemudian Google Doc, Google Slide, dan lain sebagainya. Dan juga ada Google Meet yang kita gunakan untuk meeting pada siang hari ini. Nah, Ibu dan Bapak, ini kita fokus hari ini kita akan belajar tentang Jamboard. Jadi Bapak Ibu bisa memilih ini, di bawah ini ada layanan tentang, tulisannya adalah Jamboard, lambangnya seperti ini. Ibu dan Bapak silahkan klik. Jadi kalau emailnya sudah login, ini bisa langsung klik. Ya, kita tunggu prosesnya. Nah, Bu dan Bapak, ini sekarang kita sudah masuk. Ada beberapa file di sini. Ini adalah file yang bisa dibagikan oleh rekan kita, atau nanti file yang kita gunakan untuk pembelajaran nanti secara otomatis akan tersimpan di drive kita ini. Ya, Ibu dan Bapak, jadi terarsip file kita. Bapak Ibu silakan klik tanda plus di sini, ada keterangan New Jam. Silakan Bapak Ibu klik. Kemudian kita akan menuju pada halaman Jamboard yang akan kita gunakan untuk pembelajaran. Baik, ini kita sudah masuk ke halaman utamanya. Bapak Ibu, yang pertama adalah pastikan memberi nama dulu agar file kita terarsip dengan baik. Misalnya hari ini kita akan belajar pertemuan 1, ya, pertemuan 1 IPA begitu. Misalnya IPA kelas 8. Bapak Ibu bisa secara detail nanti memberikan nama dalam file ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah halaman kita. Yang pertama, Ibu dan Bapak, halaman Jamboard ini tersedia, ini adalah tampilan layarnya. Kemudian di sini disediakan beberapa tools. Ya, yang pertama adalah dimulai dari tools pen. Ini adalah kita gunakan bisa untuk menulis langsung dan disediakan beberapa macam. Ada yang tebal, kemudian ada juga yang tipis, dan warna di sini kita bisa memilih. Misalnya kita memilih warna merah, maka kita bisa menulis di sini dengan warna merah. Ya, kemudian yang kedua, ini ada menu penghapus yang kita bisa gunakan untuk menghapus coretan kita tadi, atau kalau misalnya ada peserta didik kita yang nanti mencoret halaman ini, layar ini. Kemudian ketika kita akan menetralkan menggunakan beberapa tools ini, silakan di klik tools yang bertanda anak panah ini. Bapak Ibu, untuk memberikan respon, peserta didik kita dapat menggunakan sticky note yang ada di sini. Ini tinggal peserta didik kita nanti bisa mengisi di sini, menuliskan tanggapan atau komentarnya. Kemudian ini ada menu apabila kita akan menginsert gambar, kemudian kita bisa mengambil misalnya dari yang sudah kita download di komputer kita, atau kita bisa langsung mencari dari link yang tersedia dari sumber begitu, atau kita bisa menggunakan kamera kita yang tersedia, atau kita juga bisa langsung mencari di sini, Ibu dan Bapak. Kita bisa mencari langsung, kita bisa mencari di sini, atau kita mengambil dari Google Drive, dan juga kita langsung mengambil dari Google. Ibu dan Bapak, misalnya saya mengambil gambar yang sudah saya download tentunya dari komputer, maka ini tinggal saya klik browse.
Kemudian nanti akan mencari di mana, kita tinggal mengambil gambar yang sudah kita download. Kita tunggu terlebih dahulu, masih loading. Dan Ibu dan Bapak, misalnya kita, anak peserta didik kita, diminta untuk mendeskripsikan gambar. Ini kita bisa download gambarnya. Mohon maaf, maksudnya bisa kita insert gambarnya dan kita bisa atur. Ya, ini adalah gambar yang akan dijadikan untuk pembelajaran, peserta didik kita bisa memberikan suatu respon. Nah, baik, ini dari menu add image. Kemudian kita bisa membuat suatu lingkaran. Misal di sini nanti tanggapannya seperti apa, boleh kita berikan lingkaran, dan ini text box untuk kita memberikan title, memberikan judul pada pertemuan hari ini. Misalnya kita tulis ini adalah pohon. Deskripsi pohon. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir di bawah ini adalah menu laser. Apabila kita nanti mempresentasikan, maka kita bisa menunjuk, misalnya ini organ-organ apa dari pohon ini, ya. Bagian-bagian dari pohon ini bisa kita tunjuk dengan laser ini. Baik. Menu lain untuk mengoptimalkan Jamboard ini agar menarik Ibu dan Bapak, ini kita bisa mengganti background. Jadi agar warnanya lebih kontras, ini kita bisa memberikan warna lain pada background ini. Kemudian, yang paling penting Ibu dan Bapak adalah pada menu yang tersedia di pojok kanan kita ini, atau di pojok kiri dari lembar kerja di Jamboard ini. Ini tersedia menu share, dan ini yang harus kita atur Ibu dan Bapak, agar Jamboard ini nanti bisa diakses oleh peserta didik kita. Ini harus diatur lebih dahulu. Jadi silakan Bapak Ibu klik tanda kunci yang ada di sini, kemudian ini harus diatur dulu. Jadi siapa yang akan memperoleh link ini nanti, apakah akan menjadi viewer, menjadi editor, kan begitu. Kalau kita upayakan anak didik kita nanti memberikan tanggapan, memberikan komentar, menuliskan di situ, maka harus kita ubah menjadi editor. Dan ini siapa sajanya, orangnya, people-nya yang akan kita add, yang akan kita bagi, begitu. Ini harus diubah. Semua orang, ya, semua orang yang memperoleh link, kemudian di sini kita atur menjadi editor. Nah, apabila sudah seperti ini, Ibu dan Bapak, kita tinggal copy linknya, kemudian kita klik done, dan link yang sudah saya copy itu bisa kita bagikan kepada peserta didik kita. Misalnya ini saya akan membagikan kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa mencoba untuk mengakses dan memberikan komentar. Nah, ketika sudah memberikan komentar Ibu dan Bapak, ini kita bisa mempresentasikan, ya. Ini kita bisa menampilkan. Ya, ini kita bisa menunjukkan seperti ini. Ini adalah gambaran presentasinya. Baik, Bapak dan Ibu bisa mencoba untuk memberikan komentar di sini. Ini adalah yang kita buat. Dan Bapak Ibu, ini kita bisa mengisi di beberapa slide. Jadi ini tersedia slide yang Bapak Ibu tinggal geser di atas, menu atas. Dan apabila Ibu dan Bapak akan menginsert sebelum slide yang pertama tadi, ini ada tanda anak panah pada bagian bawah, silakan klik, kemudian tanda plus sebelum slide pertama ini Bapak Ibu silakan klik, maka akan menambahkan slide sebelum slide yang pertama. Slide yang tadi sudah kita buat bersama-sama ini menjadi slide kedua.
Begitu. Baik. Ini adalah penjelasan pertama dari saya betapa untuk kita mendesain Gmboard ini nanti menjadi penunjang pembelajaran daring kita yang lebih bermakna. Kemudian sekarang Bapak dan Ibu ada waktu, saya akan mempersilahkan Ibu dan Bapak semuanya untuk mencoba membuat Gmboard-nya seperti apa. Kemudian nanti masing-masing Bapak dan Ibu ini mepresentasikan hasil dari Gmboard yang sudah Ibu dan Bapak kerjakan. Begitu pengantar sharing kita, pelatihan kita pada siang hari ini yang sudah saya jelaskan. Sekali lagi Ibu dan Bapak menjawab pertanyaan dari atau tanggapan dari Ibu dan Bapak tadi bahwa ini sangat penting kita mendesain pembelajaran yang bermakna, menantang untuk anak-anak begitu, dan ini yang pertama kita bahas adalah optimalisasi Gmboard. Terima kasih Ibu dan Bapak. Selanjutnya Ibu dan Bapak silahkan mencoba membuat, kemudian nanti mempresentasikan. Apabila Ibu dan Bapak ada kesulitan, silahkan langsung menyampaikan. Begitu, terima kasih. Sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.